Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Indra Wijaya dengan NIM D011934 dari kelas Sipil C 2019. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3, di mana saya akan menjelaskan materi tentang perancah. Langsung saja kita ke slide pertama. Di sini merupakan slide di mana akan dijelaskan tentang apa sih itu perancah konstruksi. Nah, pertama itu pengertian perancah. Perancah atau scaffolding atau stagger merupakan konstruksi pembantu pada pekerjaan bangunan gedung, yaitu perancah dibuat apabila pekerjaan bangunan gedung sudah mencapai ketinggian 2 meter dan tidak dapat dijangkau oleh pekerja, atau dapat dikatakan perancah adalah work platform sementara atau pembantu konstruksi untuk menyelesaikan konstruksi utama. Nah, adapun fungsi dari perancah yaitu pertama, sebagai tempat untuk bekerja yang aman bagi tukang atau pekerja sehingga keselamatan kerja terjamin. Kedua, sebagai pelindung bagi pekerja yang lain, seperti pekerja di bawah harus terlindung dari jatuhnya bahan atau alat. Nah, selanjutnya itu tipe perancah. Di sini saya akan menjelaskan 3 tipe perancah, di mana yang pertama yaitu supported scaffold atau yaitu platform yang disangga oleh tiang yang dilengkapi dengan pendukung lain seperti sambungan-sambungan, kaki-kaki, kerangka-kerangka, dan outriggers. Nah, dapat dilihat pada gambar di sebelahnya. Nah, yang kedua itu ada suspended scaffolds atau yaitu platform yang tergantung dengan tali atau lainnya. Biasanya jenis perancah ini ada perancah yang tergantung ya. Nah, yang ketiga itu aerial lift atau penopang untuk mengangkat seperti main buckets atau keranjang manusia. Nah, dapat dilihat pada gambar. Utamanya itu pada konstruksi yang dibangun sekarang itu hanya menggunakan supported scaffolds. Nah, bisa dilihat pada yang akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Masuk pada slide berikutnya yaitu sistem penggunaan perancah. Nah, sistem penggunaan perancah itu ada 3 ya, ada kegiatan pra-perencanaan, kedua itu pemeriksaan perancah, nah yang ketiga itu saat menggunakan perancah. Langsung saya jelaskan. Yang pertama itu kegiatan pra-perencanaan. Pertama, menentukan jenis scaffolding atau perancah yang diperlukan untuk pekerjaan. Kedua, menentukan beban maksimum scaffolding atau perancah. Ketiga, memastikan fondasi yang baik. Keempat, menghindari bahaya listrik. Nah, yang kedua itu pemeriksaan perancah. Pertama itu, pastikan izin kerja sudah lengkap, biasanya mencakup job safety analysis atau JSA, atau kedua itu sertifikat scaffolder, dan yang ketiga itu izin pembuatan perancah. Nah, adapun yang kedua itu pemeriksaan material yang digunakan untuk komponen dan perlengkapan perancah dan pastikan dalam keadaan baik, tidak rusak atau cacat. Harus terbuat dari material khusus yang diinginkan. Ketiga, lakukan pemeriksaan visual pada semua bagian dari perancah, diantaranya bagian fondasi, rangka, lantai kerja, jalan masuk ke lantai kerja, dan bagian yang paling atas dari bangunan perancah. Pastikan tidak berkarat, rusak, cacat, melengkung atau bengkok, atau terdapat bagian yang tidak layak. Keempat, periksa kestabilan bangunan perancah. Kelima, periksa semua pengunci atau klam berfungsi baik. Keenam, pastikan area untuk penempatan anchor pada full body harness minimum setinggi pinggang. Ketujuh, pastikan semua resiko jatuh sudah dikendalikan dengan baik, misalnya dengan memasang raling-raling yang diperlukan. Kedelapan, pastikan perancah sudah diberi pengaman atau alat-alat pengaman yang diperlukan. Terakhir, selanjutnya, bila perancah sudah dipastikan aman, pasang scuff tag hijau di dekat akses tangga perancah. Nah, yang dimaksud scuff tag hijau ini maksudnya perancahnya itu sudah layak digunakan dan tidak akan terjadi kesalahan jika digunakan dengan baik. Nah, yang ketiga itu saat menggunakan perancah.
Pertama, pastikan pekerja sudah mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan perancah yang tepat dan mengendalikan bahaya saat bekerja di atas perancah, penggunaan alat pelindung jatuh, dan apa yang harus dilakukan apabila ada perubahan pada tempat kerja atau jenis perancah. Scaffold atau pengawas memeriksa dan memastikan perancah dalam kondisi aman sebelum digunakan. Lanjut, lantai kerja, bagian dek, dan pagar pengaman sudah terpasang dan dalam kondisi aman. Selanjutnya, gunakan alat bantu untuk memindahkan material ke atas. Selanjutnya, gunakan tangga yang sudah terpasang kuat dan kokoh untuk naik dan turun dari perancah. Selanjutnya, gunakan alat pelindung diri atau APD seperti helm, sepatu keselamatan, dan full body harness. Selanjutnya, perhatikan rekan kerja yang bekerja di atas atau di bawah Anda setiap saat. Jika Anda melihat ada yang tidak sesuai prosedur atau ketidaknormalan pada perancah, hentikan pekerjaan Anda dan laporkan pada atasan. Di sini tuh menandakan bahwa pada pekerjaan perancah itu harus ada kehati-hatian dalam menggunakannya ya. Lanjut, periksa seluruh komponen alat pelindung jatuh yang digunakan, mencakup harness, webbing, ring, buckle, lanyard, dan lifeline. Selanjutnya, jangan membawa barang berlebih saat menaiki perancah. Selanjutnya, jangan menggunakan pengait silang atau cross breaking saat naik atau turun dari perancah. Lanjut, jangan bekerja di atas perancah saat cuaca buruk. Selanjutnya, jangan menyimpan bahan atau peralatan pada pagar pengaman. Selanjutnya, jangan bekerja dekat jalur aliran listrik kecuali Anda terlatih dan berwenang melakukannya. Nah, pada bagian 3 ini yaitu poin saat menggunakan perancah itu lebih didominasi pada kehati-hatian dalam melaksanakan saat bekerja di atas perancah. Lanjut pada slide selanjutnya, kecelakaan kerja pada konstruksi perancah. Nah, pertama yang saya akan jelaskan di sini adalah mengenai kasus yang terjadi. Di sini saya mengambil 2 kasus saja ya. Pertama itu di Amerika Serikat, dari 359 pekerja konstruksi yang tewas akibat jatuh dari ketinggian setiap tahunnya, sekitar 16% berhubungan dengan perancah atau scaffolding. Selain jatuh dari ketinggian, kecelakaan kerja dalam penggunaan perancah juga diakibatkan lemahnya papan lantai kerja dan tertimpa jatuhan benda dari atas. Di sini dia akses dari Occupational Safety and Health Administration atau OSHA. Nah, dapat dilihat dari kasus ini itu terdapat 2 kesalahan ya. Pertama dari manusia itu sendiri dan ketiga dari alat-alat yang digunakan. Nah, terdapat dari manusia itu sendiri pasti kurang hati-hatinya manusia atau pekerja yang pada saat melakukan pekerjaan ini ya. Nah, untuk untuk alatnya sendiri itu dapat dilihat pada kata diakibatkan dari lemahnya papan lantai kerja. Nah, di sini itu tidak diperiksa secara menyeluruh sebelum melakukan pekerjaan konstruksi lagi. Lanjut pada kasus berikutnya, yaitu menurut OSHA itu diperkirakan sekitar 2,3 juta pekerja konstruksi melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan perancah. Nah, dengan begitu banyak juga pekerja yang berpotensi mengalami sejumlah bahaya terkait perancah seperti terjatuh, tertimpa jatuhan benda, dan tersengat aliran listrik. Dengan banyaknya pekerja yang berpotensi terkena bahaya saat menggunakan perancah, maka penerapan keselamatan penggunaan perancah juga perlu menjadi prioritas. Nah, di sini juga dijelaskan sedikit pencegahannya ya, di mana pencegahannya itu kita dapat menerapkan K3 dengan baik agar tidak terjadi lagi kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan. Nah, pada poin kecelakaan kerja pada konstruksi perancah ini saya juga akan menjelaskan bagian kedua. Nah, lanjut pada slide berikutnya, itu video kecelakaan kerja pada perancah. Nah, di sini saya akan menampilkan 2 video setelah saya menjelaskan sedikit singkat tentang video yang akan saya tampilkan. Nah, video pertama itu tentang insiden saat penyambungan pipa scaffold atau perancah. Yang kedua itu keselamatan pekerjaan di ketinggian. Nah, untuk video pertama sedikit saya akan jelaskan tentang insiden saat penyambungan pipa scaffold. Nah, nanti saat kalian atau teman-teman menonton video yang akan saya
tampilkan pada materi saya ini. Di situ dapat dilihat ada seseorang pekerja yang memegang pipa panca itu ya. Nah, di mana pipa ini tuh tingginya tuh lebih dari 3 meter. Nah, lebih pipa dengan ketinggian seperti itu tidak disarankan jika dipegang hanya oleh satu orang pekerja saja. Makanya di situ terjadi kecelakaan. Karena di situ pula kenapa bisa terjadi kecelakaan, karena sang pekerja ini tidak meminta tolong kepada teman lainnya untuk dibantu agar dapat mengangkat naik pipa lainnya, pipa itu ya. Nah, setelah itu apalagi yang menjadi penyebab kecelakaan ini? Nah, kurang keseimbangan tubuh dari sang pekerja karena kelebihan berat pada pipa dan kelebihan tinggi pada pipa tersebut. Seharusnya pipa yang diangkut seperti itu tuh tidak melebihi dari tinggi pinggang sang pekerja. Nah, pada video kedua ini tidak saya tampilkan untuk kecelakaan kerja yang terjadi. Namun di sini ada tips atau instruksi agar kecelakaan kerja tidak terjadi. Nah, pada video itu dapat ditampilkan seperti tidak boleh bergelantungan di peranca, kedua itu tidak boleh memberi beban berlebih di atas peranca, ketiga tidak boleh membuang bahan-bahan dari atas untuk diambil langsung dari pekerjaan di bawah. Seharusnya itu dibawa dengan alat atau dihati-hatikan untuk saat menjatuhkannya. Nah, keempat itu tidak boleh ada selang antara papan-papan pada pipa peranca, serta ada juga untuk selalu menggunakan APD atau pakaian keselamatan saat melakukan pekerjaan konstruksi pada peranca. Mungkin langsung saja saya tampilkan dua video dari kecelakaan kerja pada peranca dan yang akan saya tampilkan berikut videonya, yaitu video pertama tentang insiden kecelakaan dan video kedua itu mengenai tindak atau tips untuk menghindari kecelakaan kerja. Berikut videonya. Video ini menunjukkan bahwasannya ketika seorang scaffolder akan menyambung pipa, menjoin pipa, namun pipa yang atas atau yang akan dijoin lebih dari 3 meter, maka yang terjadi adalah memaksakan tanpa minta bantuan teman yang lainnya, sehingga posisi kerja dia kurang stabil. Yang terjadi adalah pipa yang akan dia join jatuh seperti ini. Nah, dalam hal ini kesimpulannya adalah pada saat kita akan melakukan penjoinan pipa, diharapkan atau disarankan maksimal saat kita akan menjoin itu posisi badan kita itu stabil. Yang paling tidak kita membuat lantai kerja dulu, atau penyambungan tidak boleh melebihi paha, karena pada saat kita menyambung melebihi paha, yang terjadi adalah keseimbangan kita akan berkurang. Always use the proper access and egress provided in the scaffold. Do not sit or lean on the scaffold hand railings. Do not overload the scaffold platforms. Use the double lanyard safety harness and the fall arrestor while climbing up or down the scaffold. Never throw anything from the scaffold. They may injure the person standing below. Do not leave any gap while placing the walkway platform boards. Baik, itu tadi merupakan dua video yang saya tampilkan pada materi saya ini.
dari penampilan kedua video tadi mungkin mengakhiri penjelasan saya tentang materi dari peranca mengenai peranca konstruksi. Itu dibagi atas pengertian peranca itu sendiri, kedua fungsi peranca. Nah, yang kemudian yang saya jelaskan tadi itu tentang tipe peranca. Nah, ada 3, yaitu supported scaffold, suspended scaffold, dan aerial lift. Nah, yang ketiga saya jelaskan itu tentang sistem penggunaan peranca. Nah, sistem penggunaan peranca ini terbagi 3, yaitu kegiatan pra-perencanaan, kedua pemeriksaan peranca, dan ketiga itu saat menggunakan peranca. Nah, kemudian saya jelaskan juga tadi itu tentang kecelakaan kerja pada konstruksi peranca, di mana saya menjelaskan tentang kasus yang terjadi. Kemudian itu saya menunjukkan video tentang kecelakaan kerja atau insiden kecelakaan, dan juga tentang cara untuk menghindari kecelakaan kerja pada peranca. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.